Cedera Marcus Thuram, si penyerang diragukan untuk final Supercoppa Italia. Striker Inter, Marcus Thuram, diragukan tampil di final Supercoppa Italia akibat masalah cedera. Menurut laporan dari Sport Mediaset dan pernyataan pelatih Simone Inzaghi, Thuram mengalami cedera pada otot adduktor saat semifinal melawan Atalanta. Thuram, yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A, ditarik keluar pada jeda babak pertama setelah mengeluhkan ketidaknyamanan. Tim medis Inter memutuskan untuk mengambil waktu beberapa jam sebelum memutuskan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan kondisi sang pemain. Evaluasi tambahan direncanakan akan dilakukan Jumat malam atau Sabtu pagi. Laporan awal dari Sky Sport Italia menunjukkan bahwa cedera Thuram tidak terlalu serius. Namun, kelayakannya untuk bermain di final melawan Juventus atau AC Milan masih menjadi tanda tanya. Thuram telah menunjukkan performa luar biasa musim ini. Dalam 23 penampilan di semua kompetisi, ia telah mencetak 13 gol dan memberikan 6 assist. Kehadirannya menjadi elemen penting dalam lini serang Inter Milan. Kini, Inter dan para penggemar harus menunggu keputusan medis untuk mengetahui apakah Thuram akan pulih tepat waktu untuk laga penting di Riyadh nanti. Belum berjumpa Inter Milan, Sergio Conceição sudah pasang alasan. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição, memberikan komentarnya kepada Sport Mediaset setelah kemenangan melawan Juventus di semifinal Supercoppa Italia. Dalam wawancaranya, Conceição menekankan pentingnya semangat dan emosi dalam sepak bola. Dalam hidup, kita membutuhkan gairah. Sepak bola adalah tentang emosi, dan ini adalah momen yang sangat indah, kata Conceição. Ia mengakui bahwa Milan pantas mencapai final ini, terutama berkat performa luar biasa mereka di babak kedua. Namun, Conceição juga mengkritik permainan timnya di babak pertama. Pada babak pertama, saya melihat Milan seperti beberapa minggu lalu dengan banyak keraguan dan pergerakan bola yang terlalu lambat, ujarnya. Menurutnya, di jeda pertandingan, tim melakukan diskusi mendalam dengan saling menatap mata untuk memahami apa yang perlu dilakukan demi meraih kemenangan. Para pemain menunjukkan keberanian yang luar biasa, tambahnya. Babak kedua menjadi penampilan yang sepenuhnya berbeda. Tetapi Conceição menegaskan bahwa timnya belum mencapai apapun. Kami memiliki 1 hari istirahat lebih sedikit, dan ini adalah faktor penting, katanya, menunjukkan kesadaran akan tantangan yang masih harus dihadapi di laga final. Ketika ditanya tentang ketersediaan Rafael Leao untuk pertandingan Senin mendatang, Conceição menjawab dengan hati-hati. Kita lihat nanti, dia hampir pulih. Saya pikir dia belum akan tersedia besok. Kita lihat dari hari berikutnya, katanya. Tolak ajakan Antonio Conte, Stefan De Vrij akan perpanjang kontrak di Inter. Inter pada akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Stefan De Vrij selama 1 tahun. Dengan keputusan ini, bek asal Belanda itu akan tetap berada di San Siro hingga 2026 menurut laporan dari Nicolas Kira, jurnalis dari Gazzetta dello Sport. Menurut laporan, langkah ini menunjukkan kepercayaan penuh Inter kepada De Vrij sebagai bagian penting dari lini pertahanan mereka. Sebelum kabar perpanjangan kontrak ini, De Vrij sempat menjadi target beberapa pihak lain. Napoli, yang dilatih Antonio Conte, dikabarkan mencoba menggoda pemain berusia 32 tahun tersebut melalui perwakilannya. Namun, De Vrij dengan tegas menolak pendekatan tersebut dan memilih untuk melanjutkan karirnya bersama Inter. Oleh sebab itu pula, Antonio Conte mengalihkan perhatiannya untuk mendatangkan Danilo dari Juventus. Jai Itzes masuk incaran 2 klub Italia lainnya. Bek timnas Indonesia, Jai Itzes, tengah menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim dingin kompetisi Eropa. Pemain berusia 24 tahun ini tampil mengesankan bersama Venezia, meski klubnya masih berjuang keluar dari zona degradasi Serie A. Dengan torehan 2 gol dari 17 penampilan di semua kompetisi, Itzes membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar penting I Lagunari. Itzes yang kini memperkuat Venezia menjadi buruan klub Serie A lain seperti Bologna, Torino, dan Monza. Bek kelahiran Belanda ini hampir selalu menjadi pilihan utama dalam starting 11 Venezia. Sebagai kapten timnas Indonesia, perannya di lini pertahanan tak tergantikan berkat kemampuan bertahan yang solid dan disiplin tinggi. Tanpa Jai Itzes, pertahanan Venezia akan terasa kurang solid, ditambah yang lain. Beberapa bahkan mendorong Itzes untuk naik level dan bergabung dengan klub yang lebih besar demi karirnya. Karir Jai Itzes bersama Venezia dimulai pada awal musim 2023 hingga 2024 setelah ia direkrut dari klub Belanda, Go Ahead Eagles. Di sana,
Itses juga menjadi pemain kunci selama 2 musim, membantu klub bersaing di Eredivisie. Kepindahannya ke Venezia menjadi langkah besar yang menunjukkan ambisinya untuk berkembang di kompetisi yang lebih menantang. Kini, dengan minat dari beberapa klub Serie A, masa depan Itses menjadi sorotan. Jika transfer ini terwujud, ia berpotensi mendapatkan peluang untuk tampil lebih kompetitif di kasta tertinggi sepak bola Italia. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia, mengingat potensi Itses yang bisa terus berkembang di panggung Eropa. MU bersedia pinjamkan Zirkzee ke Juventus dengan satu syarat. Manchester United dilaporkan mulai membuka negosiasi dengan Juventus terkait transfer Joshua Zirkzee. Setan Merah berkenan meminjamkan Zirkzee ke Juve namun dengan satu syarat. Dengan dibukanya bursa transfer musim dingin 2025, rumor kepindahan Joshua Zirkzee dari Manchester United ke Juventus semakin mengencang. Sky Sport Italia menulis kalau Juve sudah membuka negosiasi dengan Zirkzee dan agennya untuk membahas potensi kepindahan sang pemain dari Old Trafford. Juve ingin meminjam Zirkzee selama 6 bulan hingga 30 Juni 2024. Setan Merah sendiri sebenarnya bersedia untuk meminjamkan penyerang asal Belanda itu ke tim asuhan Thiago Motta. Namun MU ingin di peminjaman ini disertakan opsi pembelian permanen pada akhir musim mendatang. Sementara Bianconeri murni hanya ingin meminjam Zirkzee hingga akhir musim tanpa dikenakan klausul apapun. Jalan tengah kini coba dicari oleh masing-masing kubu. Setelah musim lalu tampil apik di Serie A bersama Bologna, Zirkzee kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya di Inggris bersama Man United. Diboyong dengan nilai transfer sebesar 36,5 juta pound sterling, 734 miliar rupiah, sang striker total cuma bisa mencetak 4 gol saja dari 27 kali penampilannya bersama The Red Devils musim ini. Manajer Ruben Amorim diklaim ingin segera mendepak Zirkzee dari timnya, dan memberi ruang bagi bekas anak buahnya di Sporting Lisbon yaitu Victor Gyökeres. Davide Fratesi jadi rebutan banyak klub Eropa, Inter tegaskan tak akan lepas hingga 2025. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, menjadi incaran banyak klub top Eropa, termasuk Newcastle United, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan AS Roma. Meski demikian, Inter menegaskan tidak akan menjual pemain manapun hingga selesainya Piala Dunia antar klub 2025. Menurut laporan dari tim TALK, Newcastle tertarik pada Fratesi, yang saat ini dihargai oleh Inter sebesar 50 juta euro. Inter pun menegaskan bahwa tidak akan ada opsi pertukaran pemain, hanya transfer tunai yang akan dipertimbangkan, seperti dikonfirmasi oleh jurnalis Alfredo Pedula. Tidak hanya klub Inggris, sejumlah tim di Spanyol juga dilaporkan memantau situasi pemain berusia 25 tahun ini. Orang-orang terdekat Fratesi menyarankan agar dia tetap bersabar, mengingat dirinya merupakan salah satu pemain muda yang menonjol di lini tengah Inter. Saat ini, hanya Christian Aslani yang lebih muda dari Fratesi di lini tengah Nerazzurri. Meski ada ketertarikan dari berbagai klub, termasuk Roma, Inter tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak melepas Fratesi, terutama pada bursa transfer Januari mendatang. FC Internews melaporkan bahwa Inter hanya akan mempertimbangkan penjualan jika Fratesi secara pribadi meminta untuk pergi. Dengan performa solid Fratesi dan kepercayaan Inter padanya, masa depan sang gelandang tampaknya akan tetap bersama klub, setidaknya hingga Juni 2025.